Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masih di Intermezzo. Hari ini tanggal 9 ya, 9 Juni 2025. Kebetulan saya sedang menemani Bu Yani, Pak Daya ya, Pak Daya ya. Iya, Daya. Di sini ada suatu keresahan di masyarakat, di mana beredar tentang AJB yang dibuat diduga odong-odong. Maksudnya bodong itu. Bukan bodong. Karena apa? Karena antara tanggal pembuatan dan tanggal terbit AJB tidak sesuai. Di mana masyarakat ini membikinnya pada tahun berapa, Bu? Bikinnya sih tahun 2022 saya tuh. 2022. Iya, Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, kalau Bapak Sama. 2022 juga. Iya, sama. Tetapi di AJB-nya tercantum 2014. Tercantum 2014. Artinya terjadi tidak kesinkronan antara pada saat pembuatan dan pada saat pengajuan, Bu ya. Oke, di sini kebetulan saya sedang datang ke Pak Kowo ya. Mungkin ada ini warganya Pak Kowo nih. Kok kenapa bisa seperti ini ya, Pak Kowo? Dimana Ibu kan tahu ya mau bikin AJB, sama siapa Bu bikinnya waktu itu? Waktu itu Pak mantan Abdul Ghani itu datang ke rumah menawarkan itu, Bu. Ibu tuh udah balik nama belum sama Ibu Amenah? Belum, Sun. Ya wis ya Bu, Bapak gawe kita baik. Ya wis. Saya tuh bilang begitu, ya oke lah. Nah, terus saya masih itu Pak persyaratannya. Apa KTP? KTP aja. Iya pasti kan, pasti nih. Udah kayak gitu, saya bikin dikasihkan. Terus selang berapa nggak sampai bulan-bulanan kayak 1 bulanan kayak. Satu bulanan? Ya kalau nggak lupa sih ya, antara 2 bulanan lah kalau nggak salah sih. Jadi tuh Pak, jadi terus kita waktu jadi itu nggak ada di rumah. Waktu madrasah kan. Dengerin di rumah Jadi ya. sama suami saya. Sama suaminya. Iya. Atau udah jadi ya gitu ya? Udah jadi. Pak. Kata suami saya, Bu, AJB udah jadi, itu ditaruh di atas lemari, ya usin Pak, gitu. Nah, pas berapa bulan ke depan tuh, kita tak lihat, isun AJB itu murah, pada di kue Pak Kusnadi. Iya. Kau begitu Pak. Iya. Terus ini kan tahun 2014 Bu ya? Iya. 2014. Sementara Ibu bikinnya tahun 2022 ya. Dan ini juga yang paling mengherankan nama Pak Kuwunya juga nama Kuwunya Abdul Ghani gitu. Sedang beliau udah mati. Iya. Udah Marian ya, udah mantan ya. Ini salah satu kendala nih Kang Kuwu. Padahal tahun 2020 itu udah Kang Kuwu ya, Kang Kusnadi sudah. Udah. Tapi apakah ada laporan dari Pak Abdul Ghani ini ke pihak desa? Nggak ada laporan. Berarti kan dia juga nggak ada sinkronisasi data juga ya? Nggak ada. Oh, Iya, colongan. colong-colongan. Nah kalau Anda ya gimana? Ya sama. Sama juga ini ya? Iya, sama. Ini adalah akte dari Pak Daya ya. Pak Daya pada waktu itu nama apa? Memberes tanahnya dari warisan ya? Dari enggak kayak kita. Mbok kita, mbok orang tua sendiri ya. Nah sekarang, tapi di sini pihak pertamanya namanya Utami. Namanya bapaknya siapa namanya? Kita. Heeh. Mai. Iya. Gaspi. Raspi. Dasti. Iya. Nah, kok kenapa jadi Utami? Iya, Nah, ini kan Bu, ini juga ada masalah juga nih. Di mana? Oh, Bu tahu depannya ya. Nah, karena bapak ini juga. Jadi teman-teman Intermezzo, karena kebanyakan warga kan masih belum ngerti masalah AJP, masih belum ngerti masalah hukum. Jadi yang penting dibikin cepat, harga murah langsung bikin. Tapi ternyata hasilnya ya banyak terjadi kesalahan secara administrasi maupun secara prosedur dan kewenangan juga. Dan saya pikir Kang ini kan menyelesaikan kewenangan ya. Iya. Ya, saya kaget juga ya. Kaget. Ya ada masyarakat yang bikin AJB, seharusnya kan kalau dia jadi biro jasa gitu ya. Iya. Ya kan datang ke saya minta tanda tangan saya sebagai kuunya gitu ya. Iya. Tiba-tiba ini kuunya ya ditangani sendiri Itu gitu. kan sendiri. Tahunnya di tangan sendiri berarti. Iya, di tangan sendiri di sini. Waktu beliau masih jadi ku istilahnya. Iya. Dan yang paling lucu di sini juga saksi langsung kuwu juga.
langsung. Saksi langsung kubu juga ya. Jadi bukan apa orang lain gitu ya, saudaranya atau siapa, tapi langsung kubu sendiri saksinya juga. Iya. Dan stempelnya. Nah cuman ini anu nih Pak, ini kayaknya ada yang mencurigakan juga ini. Iya. Dari notarisnya itu tanda tangannya kok seperti ini gitu kan. Agak kaku ya. Kaku atau tebel. Ada gitu. unsur keraguan juga ya. Iya, ya. Ya betul juga nih. Ini seharusnya kalau tanda tangan orangnya gitu kan, mungkin ya tidak seperti ini kan. Nah ini kan agak tebel gitu ya. Oh gitu, saya belum tahu juga. Nanti mungkin nanti perlu saya klarifikasi juga nih kepada notaris Dodi Saiful Islam nih. Ini emang kelihatan juga sih tanda tangannya agak ada unsur keraguan-keraguan, karena kalau tanda tangan orang asli tegas gitu ya, kalau saya lihat. Di sini ada unsur keraguan-keraguan dalam guratannya juga. Tapi ya nanti harus kita konfirmasi dulu nih notarisnya juga ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti kan dia sudah menipu ya, penipuan ya. Jelas. Ya kan penipuan, karena kan kepala desanya kan Iya. Pak Kusnadi. Iya. Kenapa di sini namanya Pak Abdul Ghani? Ya. Ya itu saya juga kurang paham ada motif apa gitu ya. Oh gitu. Iya. Dan mungkin saya harus tanya kepada para notaris nih. Apakah dibenarkan di dalam pembuatan akte notaris atau AJB itu waktunya dimundurkan? Karena masyarakat juga tidak mengerti. Di mana dia bikinnya tahun 2022, Bapak tahun 2022 juga Pak ya? Tapi kenapa terbitnya tahun 2014? Nih, saya tanya buat para notaris nih, apakah dibenarkan seperti ini? Dan ini kejadian bukan 2 orang aja ya? Ada lagi Pak? Ada banyak. Banyak Pak? Oke ya. Oke. Waduh, nah ini sangat meresahkan nih untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ini jangan sampai kejadian seperti ini akan terjadi banyak kepada masyarakat yang lain gitu. Terutama Pak Kuwo kali ya. Ya. Ya karena kan wilayah Pak Kuwo di sini banyak nih, warga Pak Kuwo sendiri nih. Iya. Seharusnya jobnya Pak Kuwo gitu. Coba Pak Kuwo ya Pak Camat juga nih. Yang kedua kan yang memantau legalitasnya kan Pak Kuwo juga ya, yang Kuwo juga di sini. Tapi kenapa tiba-tiba orang seperti ini ambil alih dan bergerilya? Ada beberapa orang juga yang bikin. Dan paling ini kenapa ya dibikin kemudahan? Ini yang saya sangat fatal sekali nih. Namanya yang punya Ibu Gaspi kenapa jadi Ibu Utami? Siapa Ibu Utami ini? Karena dia juga tidak mengakuinya. Gitu. Andai kata Bu Daspi udah meninggal dunia pun harusnya kan laporan dari keterangan kematian dari desa. Notaris ini harus ada bukti kematian dari desa baru akan diterbitkan. Tapi kenapa tiba-tiba jadi Utami? Ini oke, Pak notaris nih, saya tanya nih, kenapa nih jadi Utami nih? Bagaimana nih untuk keabsahannya? Dan para pihak APH ya, ini harus diberhentikan nih, karena jangan sampai banyak korban berikutnya, kasihan loh. Kedua, menurut saya sih masyarakat merasa dibohongi lah, karena dengan membuat harga murah ya. Berapa terakhir tuh? Ada 750.000. Masa bikin aja 750.000? Aduh, Pak kamu gimana menurut kamu nih? Ya. Secara kemenangan juga Pak kamu juga merasa Jelas merasa ditipu ya? dirugikan gitu. Dirugikan. Dirugikan. Terus ya masyarakat juga jelas dirugikan karena masyarakat mungkin kurang paham ya. Ya mungkin masyarakat yang penting ada wujudnya AJB dianggapnya benar gitu ya. Nah ini biasanya kalau kendala seperti ini, itu akan apa ya? Ketika AJB ini dibawa ke misalkan ke bank ya untuk pinjaman, itu biasanya ini ya istilahnya tidak diterima ya. Iya. Gitu. Dan mungkin perlu dipertanyakan juga nih Pak Anggowo. Ini kan masih Bu Yani, waktu SPPT kan masih namanya Bu Amina ya. Iya. Bu Amina. Artinya kalau sudah dibikin ini kan harus ada mutasi, harus berubah. Betul. Tapi di sini belum berubah ya Pak Wi. Kalau saya cek di sekarang. Ya biasanya kan untuk merubah itu kan harus diajukan kan. Diajukan. Nah kalau Bu Yaninya atau pihak yang pembuatnya belum merasa diajukan ya belum bisa. Belum bisa. Masih atas nama yang pertama. Yang pertama. Jadi pengajuan daripada pembuatnya ini ya. Iya. Termasuk Pak Daya juga ya. Oke, teman-teman intermezzo, kayaknya pihak notaris
pihak KPH juga harus peduli nih, karena jangan sampai banyak lagi korban-korban berikutnya. Jangan sampai merugikan semua ya. Terima kasih, nanti ketemu lagi di episode berikutnya.